Berkata Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, 2 rakaat dari orang yang zuhud, yang alim, lebih baik, lebih disukai di sisi Allah dari ibadah orang yang beribadah sampai sepanjang masa. Orangnya zuhud, dengan sebab zuhud ini lalu hatinya kosong dari selain Allah. Sembahyangnya lalu ini sadar, sembahyangnya itu dia hadir 2 rakaat saja, nilainya lebih daripada orang yang beribadat sampai hari kiamat. 2 rakaat saja. Makanya tadi ujar Imam Ahmad, maqalla amalun baraza min qalbin zahid, tidak sedikit, artinya tidak sedikit, banyak apabila amal itu timbul dari hati orang yang zuhud. Dan amal itu sedikit bila mana timbul dari hati orang yang gemar kepada dunia. Para muhibbin rahimakumullah. Qala ba'dul ulama ar-ragibu fid dunya qalbuhu ghafilun 'anillah walau kana yaqulu Allah Allah 'ala dawam. Orang yang gemar pada dunia hatinya itu lalai daripada Allah. Karena hati kita ini selalu mengingat apa yang dia cintai. Itu sudah pasti. Hati kita ini selalu mengingat dengan orang yang dicintainya. Dari kitab Al-Hikamil Ata'iyah, berkata Imam Ahmad bin Ata'illah As-Sakandari rahimahullah, ma qalla amalun baraza min qalbin zahid wala kathura amalun baraza min qalbin ragib. Artinya, tidaklah sedikit amal ibadah yang terbit daripada hati orang yang zuhud, dan tidaklah banyak amal ibadah yang terbit daripada hati orang yang gemar kepada duniawi. Itulah terjemahnya hikmah yang ke-45 ini. Ibadatul zahid wa in qalla bil hissi katsirun bil ma'na was thawab, wa ibadatur ragib wa in kathura bil hissi qalilun bil ma'na was thawab. Artinya, ibadah dari orang yang zuhud, ibadat dari orang yang zuhud sekalipun sedikit kelihatannya, tetapi banyak pada makna dan pahalanya. Orang zuhud itu beramalnya sedikit saja, tapi pahalanya banyak, nilainya tinggi. Wa ibadatur ragib, dan ibadat dari orang yang gemar dunia, sekalipun ibadat itu banyak kelihatannya, tetapi sedikit pada makna dan pahalanya. Nah, itulah penjelasan daripada hikmah yang ke-45 ini. Orang yang zuhud beramal sedikit, sembahyang 2 rakaat, tapi ganjarannya, nilainya di sisi Allah mahal. Sedangkan orang yang gemar duniawi, walaupun dia sembahyang 100 rakaat, tetapi nilainya murah, hampir-hampir bisa kada berharga di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Wadzalik li'anna qalbaz zahid farigun anis syawagili wasyawagi bisarifah anil hudur wal khusyu', wa bihi ma yurja qabulul a'mal indallahi ta'ala, wa kaifa yakillu amalun yutaqabbal. Sebabnya kenapa
Ibadah orang yang zuhud itu walau sedikit tapi mahal harganya, nilainya, banyak pahalanya. Karena hati orang yang zuhud itu lapang dari kesibukan-kesibukan, kegemaran-kegemaran yang memalingkan dari hadir dan khusyuk. Dengan hadir dan khusyuk itu diharapkan amalnya diterima Allah. Dan bagaimana dikatakan sedikit kalau amal itu diterima di sisinya. Nah itu sebabnya kenapa ibadah orang zuhud itu larang, Tuhan menghargai. Karena hati mereka itu sewaktu beribadah kepada Allah, hati mereka hadir dan khusyuk. Hati mereka kosong dari pikiran-pikiran duniawi yang memalingkan daripada kekhusyuan itu. Wa qalbur ragib mashhunun bisyawagil wasyawagib wal khawatir as-sarifati anil hudur wal khusyu' wa bi'adamihi makaifa yurjal qabul. Sedangkan hati orang yang gemar dunia itu dipenuhi dengan kesibukan-kesibukan, kegemaran-kegemaran, geritik-geritik yang memalingkan dari hadir hati dan khusyuk. Jadi orang yang gemar dunia itu, mereka beribadah itu hanya jasmani. Tetapi hati mereka tidak ikut beribadah. Kadang-kadang mereka i'tikaf di masjid, tetapi hanya tubuh yang i'tikaf. Sedangkan hatinya melayang kemana? Hanya ibadah jasmani. Dan jasmani ini murah karena akan hancur. Mereka membaca Al-Quran, tetapi hanya zahirnya mereka baca Al-Quran. Sedangkan hati, tempat yang mana Allah menilai itu, hatinya terbang, tidak di hadapan Al-Quran. Nah itulah yang menyebabkan ibadah mereka itu murah harganya, bahkan bisa tidak berharga. Wa bi'adamihima, dengan tiada hudur, tiada khusyuk, kaifa yurjal qabul, bagaimana diharapkan diterima Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, para muhibbin rahimakumullah, Allah Subhanahu wa ta'ala tidak memandang kepada tubuh kita, tidak memandang kepada kuatnya kita, tidak memandang kepada bungasnya kita, tidak memandang kepada pakaian kita, tetapi yang Allah pandang adalah hati mereka. Nah, hati dahulu dipandang Tuhan. Inilah yang mahal harganya. Ini yang larang nilainya. Waqad qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, la yaqbalullah min abdin amala hatta yashhada qalbuhu ma'a badanihi. Tidak menerima Allah dari seorang hamba amalan ibadah sehingga menyaksikan hatinya beserta badannya. Jadi Allah kadang menerima amalan kita ini yang mana hati kadang ikut beramal, hanya badan yang beramal. Allah kadang menerima itu. Hatta yashhada qalbuhu ma'a badanihi, sehingga hatinya menyaksikan beserta badannya. Jadi kalau kita misal membaca Yasin, nah mata kita ke Yasin, mulut kita Yasin, hati kita pun Yasin. Nah ini ngarannya hati menyaksikan beserta badan. Nah itu yang bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kam min qa'imin hazzuhu min salatihi ta'abu wan nasab arada bihil ghafil
Berapa banyak orang yang berdiri sembahyang, tetapi ujar Nabi, bagiannya dari sembahyang itu cuma lapah dan susah payah. Berdiri semalaman sembahyang, tapi kada dapat apa-apa, hanya dapat lapah, uyuh. Nah, Nabi menghendaki dengan ini adalah orang yang wabil, orang yang lalai, orang yang lupa. Makanya ada ungkapan dari para ulama bahwa tidurnya orang alim itu lebih baik daripada ibadahnya orang jahil. Tidurnya orang alim itu lebih baik daripada beribadahnya orang jahil. Nah, kenapa sebabnya? Karena orang alim ini kalaunya guringnya atas zikrullah. Niat guringnya orang alim tahu kayak apa supaya guring ini menjadi nilai yang ibadah. Hendak guring berudu. Nah, sedangkan orang jahil ini mereka beribadah, tapi yang beribadah tuh hanya jasmani mereka. Hanya jasmani. Hati mereka kada ikut berjamaah, kada ikut beribadah. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, laisa lil 'abdi min salatihi illa ma aqala minha. Ujar Nabi kita, tidak ada bagi seorang hamba dari sembahyangnya itu balasan kecuali yang dia sadar daripada sembahyang itu. Berapa persen sembahyang kita yang kita sadar, berapa persen yang dalam sembahyang itu kita khusyuk, itulah yang diberi nilai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, para muhibbin rahimakumullah, jadi sembahyangnya itu hanya sekedar untuk menunaikan tanggung jawabnya, hanya sekedar untuk melepaskan kewajibannya. Sedangkan pahala, sedangkan hadiah dari Allah kada mereka dapatkan. Jadi jangan beranggapan muka itu jangan paraya sembahyang sama sekali. Nah, itu anggapan yang salah. Itu banget lagi nih tuh. Mengpajang kada khusyuk juga sembahyangnya paraya sembahyang berpahala kada. Nah, ini berat lagi. Sembahyang itu adalah menunaikan kewajiban kita. Dengan adanya sembahyang itu kita sudah terlepas dari siksa. Perkara berpahala kada berpahala itu perkara lain, tergantung bagaimana kita melaksanakan sembahyang itu. Nah, sama halnya ujar seorang raja, ujar raja, tiap-tiap rakyat isuk mesti datang ke istana membawa wadai. Bila kada membawa wadai datang ke istana dihukum. Maka rakyat ini berbundung-bundunglah esok hari membawa wadai. Tugasnya membawa wadai. Nyamankah wadainya, nang kada kah, nang manis kah, nang pahit kah, nang masam kah. Pokoknya bila datang ke istana membawa wadai, kada dihukum. Perkara raja ini memberi hadiah, memberi ucapan terima kasih tentu kepada wadai nang nyaman. Nah, dirasai raja wadainya pahit. Rasai ini kamasinan, rasai ini kada nyaman. Itu kada diberi raja apa-apa. Cuma dia selamat kada dihukum karena sudah ma'atar wadai ke istana. Perkara dapat hadiah, raja kada memberi hadiah. Nah, demikianlah sembahyang kita. Persembahan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan sembahyang itu kita kada akan dihukum. Tetapi apakah sembahyang itu mendapatkan faidah, mendapatkan hadiah dari Allah, tergantung sembahyangnya. Para muhibbin rahimakumullah, wa bihi ma tasirul a'mal mudha'afatal ajri zakimatin aliyah indallah ta'ala. Dengan hudur dan khusyuk, jadilah amal itu dilipat gandakan pahalanya, punya nilai yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala.
Makin hebat orang ini khusyuknya. Khusyuk itu macam-macam pulang tingkatannya. Ada khusyuk yang permulaan, ada khusyuk pertengahan, ada khusyuk tingkat yang tinggi. Nah itu lain-lain lagi Allah memberikan ganjaran kepada mereka itu. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam innar rajulaini min ummati la yaqumani ila shalah wa ruku'uhuma wa sujuduhuma wahid wa inna ma baina salataihima ma baina sama wal ard. Sesungguhnya dua orang laki-laki dari umatku sama-sama sembahyang, rukuknya sama, sujudnya sama, tapi ganjaran yang diberikan Allah antara langit dan bumi. Sembahyangnya sama aja, betul 2 rakaat, rukuknya, sujudnya, suratnya sama yang dibaca. Tapi Allah memberi pahala kepada yang satu dan kepada yang satunya seperti bumi dan langit jauhnya. Artinya apa? Yang satu ini sempurna khusyuknya, yang satu ini kada seberapa khusyuknya. Nah, jadi khusyuk dan hudur hati itu melipat gandakan amal, menjadikan amal bernilai tinggi. Dan ini bukan hanya semata-mata sembahyang. Kita berzikir, itu diperlukan juga hudur dan khusyuk. Kita membaca Quran, diperlukan hudur dan khusyuk. Kita membaca salawat, diperlukan hadir hati dan khusyuk. Supaya ibadah-ibadah kita itu diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Qala Ibnu Mas'ud rak'atani min zahidin 'alimin khairun wa ahabbu indallah min ibadatil muta'abbidin al mujtahidin ila akhirid dahri abadan sarmada. Berkata Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, 2 rakaat dari orang yang zuhud, yang alim, lebih baik, lebih disukai di sisi Allah dari ibadah orang yang beribadah sampai sepanjang masa. Orangnya zuhud, dengan sebab zuhud ini lalu hatinya kosong dari selain Allah. Sembahyangnya lalu ini sadar, sembahyangnya itu dia hadir 2 rakaat saja, nilainya lebih daripada orang yang beribadat sampai hari kiamat. Nah, 2 rakaat saja. Makanya tadi ujar Imam Ahmad, maqalla amalun baraza min qalbin zahid, tidak sedikit, artinya tidak sedikit, banyak apabila amal itu timbul dari hati orang yang zuhud, dan amal itu sedikit bila mana timbul dari hati orang yang gemar kepada dunia. Para muhibbin rahimakumullah. Qala ba'dul ulama ar-ragibu fid dunya qalbuhu ghafilun 'anillah walau kana yaqulu Allah Allah 'alad dawam. Orang yang gemar pada dunia hatinya itu lalai daripada Allah. Karena hati kita ini selalu mengingat apa yang dia cintai. Itu sudah pasti. Hati kita ini selalu mengingat dengan orang yang dicintainya. Bila yang dicintainya ini adalah Allah, maka hatinya selalu cenderungnya ke sana. Bila yang diingat ini adalah duniawi, maka hati pun cenderungnya kepada duniawi. Jadi hati kita ini cenderungnya kepada yang dicintainya. Orang yang gemar pada dunia itu hatinya lalai dari Allah, sekalipun mulutnya berkata Allah Allah selamanya. Orang berzikir Allah 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 Allah, tapi hatinya lalai, hatinya kemana-mana kan juga. Wazahid fid dunya zakarallah 'ala dawam walau qalla dzikruhu bil lisan. Sedangkan orang yang zuhud pada dunia itu dia ingat Allah selamanya walaupun mulutnya sedikit mengata Allah Allah. Namun amalannya kada banyak, kada Allah Allah itu. Cuma hatinya selalu kepada Allah karena yang dicintainya adalah Allah.
Wa ma mathalu ibadati zahid ma'a qillatiha fil hissi wa kathratiha fil ma'na wa ibadati ragib ma'a kathratiha fil hissi wa qillatiha fil ma'na illa karajulaini ahdaya lil malik ahaduhuma ahdaya qutatan sabiyatan saghiratan wal akhar ahda sakhratan kabiratan katsirah fala syakka annal malik yaqbalu yaqutatan wa yukrimu muhdiyaha wa yaruddu sakhratan kabiratan katsirah wa yuhinu muhdiyaha. Tidak adalah perumpamaan ibadah orang yang zuhud serta sedikitnya ibadah itu dan banyaknya arti pahala, dan ibadah orang yang gemar dunia serta banyaknya pada penglihatannya dan sedikit pada maknanya, melainkan seperti dua laki-laki yang satu memberikan kepada raja yakut yang bersih yang kecil. Ini dua laki-laki nang saekung ini memberi raja batu permata yakut bersih halus saja kayak burung puyuh, kayak hintalo burung puyuh. Nang satunya ini datang kepada raja membawa satrak batu, satrak batu, batu gunung. Datang ke istana membawa truk, sekalinya batu dalamnya. Ada nang saya kung datang belimbay aja dalam kantong aja, kayak kalau burung puyuh tapi yakut. Nah, maka tidaklah ragu-ragu bahwa raja itu pasti menerima yakut dan memuliakan orang yang memberi hadiah itu. Dan raja menolak batu dibawa ke istana, batu gunung bapak dibawa ke istana. Raja menolak itu dan menghinakan orang yang membawa hadiah itu. Nah, inilah perumpamaan ibadah orang yang zuhud itu 2 rakaat, inting aja, sedikit aja, tapi laksana yakut. Nah, ibadah orang yang cinta kepada dunia kayak batu gunung setrak 2 trak itu berapa ada harganya? Nah, itulah perumpamaan ibadah dari manusia yang dipersembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Nah, jadi di dalam hikmah yang ke-45 ini, pengarang hikam ini menekankan kepada kita untuk bersifat zuhud itu supaya ibadah kita ini bernilai. Nah, supaya kita itu sembahyang, beribadah lainnya bisa menghadirkan hati kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, pengertian zuhud itu menurut kaum sufi, huwa bughdu kulli ma yashghalu 'anillahi ta'ala fayukhrijuhu wa yarfiduhu wa yatrukuhu fasara qalbuhu farigan amma siwallah wa bidzalik yumkinul hudur wal khusyu'. Zuhud itu artinya adalah membenci sesuatu yang melalaikan dia dari Allah. Membenci sesuatu umum, apakah sesuatu itu? Membenci sesuatu yang membuat dia lupa kepada Allah. Maka dia keluarkan dari hatinya, dia buang dari hatinya, dia tinggalkan daripada hatinya. Sehingga hatinya itu kosong dari selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini pengertian zuhud itu. Bukan artinya zuhud itu miskin, kada tentu. Bukan zuhud ini harus fakir, kada. Orang kaya bisa zuhud. Karena zuhud ini perkara hati. Hatinya itu membuang hal-hal yang bisa melingahkan, melalaikan dia daripada mengingat Allah. Nah, itu dibuang. Umpamanya kita membaca Quran,
atau kita sembahyang, kita ini hendak khusyuk, hendak hadir hati kita nih. Allahu Akbar sembahyang. Nah, dalam sembahyangnya timbulan macam-macam, timbulan itu ini. Nah, berarti nang timbulan itu yang menyebabkan kita lengah. Nang timbulan itu yang menyebabkan inya lalai. Nah, nang timbulan itulah nang satu persatu kita kurangi. Nah, itu nang kita buang dari hati kita sedikit demi sedikit. Nah, itu pengertiannya zuhud. Seperti salah seorang sahabat Nabi, dia sembahyang di sebuah kebun, sembahyang di kebun. Di waktu sembahyang, nah dia melihat kebun begitu indah, mulai berbuah. Akhirnya sembahyang kada ingat lagi 2 rakaat kah 3 rakaat kah. Nah, selesai sembahyang, laki-laki sahabat Nabi ini datang kepada Rasulullah SAW dan beliau menyatakan bahwa kebun itu wahai Rasul ulun wakafkan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini artinya membuang sesuatu yang membuat kita lengah, yang membuat kita lalai. Nah, jadi apa-apa yang biasa muncul di hati kita, pikiran duniawi, nah itu jangan dihiraukan lagi, karena itu yang membuat kita lengah. Nah, para muhibbin rahimakumullah, jadi bukan berarti zuhud itu kita harus membuang harta seluruhnya, bukan. Yang penting kita mengusahakan melatih diri supaya dalam sembahyang, dalam ibadah, bahwa hati kita itu kadang mengingat kepada itu. Jakanya kalau kita diatur nih, nah, kita sembahyang ini di masjid. Nah, di masjid semuaan, awak di masjid, hati di masjid, mata di masjid, telinga di masjid. Nah, kalau kita rahatan membaca Quran, semuaan kita membaca Quran. Nah, itu nang bisa mengolah kita khusyuk. Itu nang ngarannya kita hadir hati. Selama hati kita ini terpisah dari badan kita, kemana hati itu hinggapnya? Nah, di situ nang perlu kita latih, nang perlu kita tinggalkan sedikit demi sedikit. Nah, selama kita masih mengingun itu, memelihara itu, kita akan bisa khusyuk, akan bisa hadir dalam setiap ibadah kita. Dan ibadah kita akan bisa bernilai tinggi, bernilai besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, para muhibbin rahimakumullah, ada usaha kita. Usaha kita ini yang kada kita pikirkan, tapi hasilnya bagus. Padahal kita kada suah memikirkan usaha itu. Hari-hari berjalan normal, duit masuk, barang jalan, pikiran kita kada mengarah ke sana. Nah, ini usaha yang diberkati Allah. Ada usaha yang kada diberkati Allah, pikiran tak arah ke sana, jadi duit maka kada. Berapa bulan udah mikirkan usaha nih, sembahyang di bawah sembahyang, baca Quran, sampai setahun dah belum ada keuntungannya lagi. Nah, ini usaha yang mesti ditinggalkan, yang mesti dibuang. Kada kawa diingun usaha itu. Ini yang maulah kita lengah, lalai daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Zuhud bukan melarang kita berusaha. Zuhud bukan melarang orang jadi kaya. Tetapi zuhud ini intinya adalah mengeluarkan dari hati setiap yang membuat kita lupa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, para muhibbin rahimakumullah, di dalam hikmah yang ke-46 ini Imam Ahmad Ibnu Athaillah menerangkan kepada kita tentang 3 hal. Pertama, tentang maqam, artinya kedudukan atau tempat. Kedudukan itu membuahkan ahwal, keadaan yang baik. Keadaan yang baik itu membuahkan amal yang baik. Jadi ada 3 hal. 1 amal,
yang kedua hal, yang ketiga maqam. Innal ibadati allati yuaddiha al-abdu kas-shalah masalan innama tutahaqqaqu biha al-husnu was-shalah bihaitsu takunu maqbulatan indallah azza wa jalla. Sesungguhnya ibadat-ibadat yang menunaikan akan dia oleh seorang hamba seperti sembahyang contohnya, hanya saja dinyatakan pada ibadat itu baik, dinyatakan patut dengan sekira-kira ibadah itu diterima di sisi Allah azza wa jalla. Ibadah itu dikatakan baik, ibadah itu dikatakan patut apabila ibadah itu diterima di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya sebaliknya, ibadah itu tidak bisa dikatakan baik, ibadah tidak bisa dikatakan patut apabila ibadah itu ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, para muhibbin rahimakumullah, ibadah yang diterima Allah sebagaimana yang disebutkan dalam hikmah-hikmah yang terdahulu, ibadah yang diterima Allah itu tidak ada namanya sedikit. Ibadah yang diterima Allah itu banyak. Misalnya 2 rakaat sembahyang, tapi diterima oleh Allah. Maka 2 rakaat itu jangan dikatakan sedikit. Itu banyak 2 rakaat itu kalau diterima oleh Allah. Jangankan 2 rakaat, 1 tarikan napas zikir la ilaha illallah, kalau diterima nilainya banyak di sisi Allah. Jangan dibilang sedikit. Nah, tetapi kalau ibadah itu ditolak oleh Allah, itu kada bisa dikatakan banyak, walaupun banyak. Orang sembahyang 1000 rakaat tapi ditolak oleh Allah, kada kawa dipadahkan banyak. Imam Ali karramallahu wajhah berkata, ujar Sidin, jangan kamu mementingkan banyaknya ibadah, tapi hendaknya kamu mementingkan diterimanya ibadah itu. Karena ibadah yang diterima itu tidak sedikit. Artinya ibadah yang diterima itu nilainya besar, nilainya banyak. Nah, jadi jangan kita berusaha untuk memperbanyak ibadah terlebih dahulu. Jangan. Yang kita usahakan terlebih dahulu adalah bagaimana cara supaya ibadah itu bisa diterima di sisi Allah. Ini yang kita pelajari. Ini yang kita usahakan. Kayak apa caranya supaya ibadah itu diterima. Nah, jangan berpikir supaya ibadah itu kawa banyak. Kayak apa yang ibadah itu supaya tahan semalaman berzikir. Kada usah berpikir itu. Kayak apa yang sembahyang itu supaya kawa 1000 rakaat semalaman. Kada usah berpikir itu. Yang dipikirkan dahulu kayak apa cara supaya ibadah itu diterima walau 2 rakaat. Nah, itu yang kita cari terlebih dahulu. Kalau sudah ini ibadah diterima oleh Allah, nah hanya berusaha memperbanyak. Ini lagi 1000 rakaat kah, tapi asal diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ilmu yang kita cari
ilmu yang kita tuntut, pekerjaan yang kita kerjakan, usaha yang kita usahakan, supaya amal ini diterima dong oleh Allah. Itu yang kita urus diri kita nih, kayak apa cara. Hanya saja dinyatakan pada ibadat itu baik dan patut sekira-kira ibadat itu diterima di sisi Allah Azza wa Jalla. Orang yang sembahyang, ujar Nabi kita nih, 2 rakaat sunat subuh, 2 rakaat aja, ada sampai 5 menit 2 rakaat itu, dia diganjar oleh Allah dengan yang lebih baik dari dunia dan isinya. Coba 2 rakaat aja. Jadi kalau ibadah kita ini dulu diterima oleh Allah, ada kau digisahan lagi. Ada kau digisahan kalau diterima. 2 rakaat saja ibadah kita diterima oleh Allah, lebih baik dari dunia dan isinya. Balasan yang akan diberikan Allah di akhirat lain. Rasulullah SAW bersabda, orang yang berzikir dengan zikir yang panjang, la ilaha illallah, dihapus dosa 4.000. Amun diterima, la ilaha illallah 4.000. Amun dosanya habisan, dosa anak bininya terhapus juga. Anak bininya sudah habisan, tetangga kiri kanan muka belakangnya pun dapat juga. 1 kali la ilaha illallah. Nah jadi itu jar Sayyidina Ali tadi, itu yang kita cari, itu yang kita pentingkan, kayak apa cara supaya ibadah itu diterima oleh Allah. Ini yang kita sungguh, ini yang kita berhimat dulu. Wadzalika bitawakkuril ikhlas wa huduril qalbi wassafa minal ujubi warriya wa ghairiha minal afat. Yang demikian itu ibadah yang diterima Allah dengan sempurna ikhlas. Ikhlas. Dan lagi hati yang hadir. Baik hadis, baik perkataan sahabat, para ulama, jelas bahwa Allah tidak menerima ibadah min qalbin lahin, dari hati yang lalai. Jelas. Allah tidak menerima ibadah min qalbin lahin, dari hati yang lalai. Ibadah yang diterima itu dengan sempurna ikhlas, hadir hati, bersih dari ujub dan riya, dan yang lainnya dari penyakit-penyakit. Nah itu. Ibadah yang sah, ini urusan ilmu fikih. Kayak apa supaya sah sembahyang, supaya sah zakat, supaya sah puasa, supaya sah umrah hajinya, itu urusan ilmu fikih. Belum tentu yang sah itu diterima Allah. Apabila ibadah itu diterima Allah, itu sudah pasti sah, sudah pasti sah. Ibadah yang diterima Allah itu dengan syaratnya ikhlas, hadir hati, bersih dari ujub dan riya dan penyakit-penyakit lain. Ghaira anna hadhihi sifat yata'assaru wujuduha illa bihusnil ahwal. Melainkan ini sifat-sifat tadi, ikhlas, hadir hati,
bersih dari ujub, ria, itu sulit didapat. Sulit didapat. Kecuali dengan baiknya ahwal. Nah, dengan baiknya keadaan-keadaan. Maksudnya keadaan-keadaan itu apa? Ahwal dalam istilah orang-orang tasawuf itu apa? Kamahabbatillahi ta'ala, seperti cinta kepada Allah, wasyauqi ilaih, rindu kepada Allah, wal haibati minhu, segan takut daripada Allah. Nah, kalau kita ini cinta kepada Allah, rindu kepada Allah, takut daripada Allah, maka ikhlas, hadir hati, nyaman, kadang alih mencari. Mun kita ini cinta kepada Allah, rindu kepada Allah, takut kepada Allah, mencari ikhlas itu nyaman, mencari hadir hati itu mudah. Nah, makanya tadi ikhlas, hadir hati itu kada akan bisa kalau kada baik keadaan. Maksudnya baik keadaan itu adalah cinta kepada Allah, rindu kepada Allah, takut daripada Allah. Nah, wa husnul ahwal, baiknya keadaan tadi, cinta kepada Allah, rindu kepada Allah, takut daripada Allah, ba'da tahaqquq bisairil maqamat, itu didapat sesudah kita menjalani atau menduduki makam-makam dalam agama. Nah, makam-makam dalam agama itu contohnya kataubati, seperti tobat, wal wara'i, wara, waz zuhdi, zuhud. Ini makam-makam yang kita mesti lalui. Jadi kita kada kawa cinta kepada Allah, kada kawa rindu kepada Allah, kada kawa takut lawan Allah kalau kita kada melalui makam-makam tobat dulu, wara, zuhud, dan lain sebagainya. Faman tahaqqaqa bi maqamit taubah razaqahullah al-hal mahabbatallah ta'ala. Orang yang sudah benar-benar mantap duduknya di makam tobat, inya ni tobat bujur-bujur tobat. Orang ini sudah bujur-bujur mantap tobatnya, tobat dari hal-hal dirinya, tobat daripada hal-hal yang bersangkutan dengan harta bendanya, tobat. Allah berikan dia hal keadaan yang namanya cinta kepada Allah. Kalau kita nih tobat, bujur-bujur tobat, kita diberi Allah keadaan. Keadaannya itu ngarannya cinta kepada Allah. Cinta kepada Allah. Artinya kita kada akan bisa cinta kepada Allah kalau kita belum tobat. Kada akan bisa cinta kepada Allah kalau belum tobat. Karena cinta kepada Allah itu merupakan buah daripada orang yang duduk benar-benar di makamnya tobat tadi. Tobat itu ibarat bangunan laksana pondasi. Man la taubata lahu la binaa lahu. Orang yang tidak tobat tidak ada bangunan baginya. Orang yang kada tobat itu kada kau maulah bangunan. Kada kau maulah karena kada ada pondasinya. Dan tobat ini adalah kunci hidayah Allah. Selama kita masih bergelar orang fasik, Allah kada mau memberi hidayah kepada kita. Selama kita masih bergelar orang zalim, Allah kadang memberi petunjuk kepada kita. Nah, untuk dapat hidayah Allah, tobat itu kuncinya.
Dalam Al-Quran disebutkan wallahu la yahdil qaumaz zalimin. Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang zalim. Orang-orang zalim ini kadang diberi Allah petunjuk untuk berbuat kebaikan yang bisa diterima oleh Allah. Nah, artinya kalau orang zalim ini berbuat kebaikan juga, itu bukan petunjuk Allah. Itu dari dorongan nafsunya sendiri atau dorongan syaitan. Misal orang zalim ini hendak berbuat sedekah, orang zalim ini hendak sembahyang, ini hendak puasa, itu bukan hidayah dari Allah. Bukan hidayah dari Allah. Karena Allah sudah menyatakan wallahu la yahdil qaumaz zalimin, Allah tidak memberi petunjuk kepada orang zalim. Wallahu la yahdil qaumal fasiqin, Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang fasik. Summa jatabahu rabbuhu fataba alaihi wahada. Tobat tadi kunci hidayah. Allah menyatakan bahwa Allah memilih dia, Allah beri dia tobat, dan Allah beri petunjuk dia. Fa amma man taba wa amana wa amila salihah fa asa ayyakuna minal muflihin. Ujar Tuhan, orang-orang yang tobat, beriman, beramal salih, dia akan jadi orang yang beruntung. Nah, jadi makam yang pertama yang mesti dilalui yang kita urus bujur-bujur adalah makam tobat. Maka bila makam ini kita kada baik, ahwal kita kada baik. Bila ahwal kada baik, amal kita kada baik juga. Iya aja rantainya. Jadi amal ibadah sembahyang yang bagus, yang diterima Allah itu timbul dari ahwal yang bagus. Ahwal yang bagus timbul dari makam yang bagus. Jadi mulai makam ini. Wa man tahaqqaqa bimaqamil wara' razaqahul hal asyauka ilaih. Orang yang benar-benar mantap duduk di kedudukan wara, Allah berikan dia keadaan yang namanya rindu kepada Allah. Kalau kita bujur-bujur wara, pasti ada dalam hati kita rindu kepada Allah itu. Rindu ini melebihi dari cinta. Setiap orang rindu pasti cinta. Setiap orang cinta belum tentu rindu. Belum tentu rindu. Nah, kalau rindu ini sudah jelas cinta yang luar biasa. Ini makam yang dilalui. Wa man tahaqqaqa bimakami zuhdi razaqahullah al-haibata minhu. Orang yang bujur-bujur duduk di tempatnya zuhud, Allah beri dia keadaan yang namanya takut daripada Allah. Al-maqamatu makasibu wal ahwal mawahibu minallahi ta'ala. Makam-makam ini adalah usaha dari kita. Sedangkan ahwal itu adalah hadiah dari Allah. Kita berusaha tobat. Berusaha tobat. Lalu kita bujur-bujur tobat. Allah berikan kita hal ngarannya cinta kepada Allah. Kita bujur-bujur wara. Dia beri Allah kita hadiah hal ngarannya rindu kepada Allah. Kita bujur-bujur zuhud. Kita diberi Allah hal ngarannya takut daripada Allah. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Jadi yang utama kita urus, yang utama kita perbaiki dari diri kita ini adalah makam tobat itu terlebih dahulu. Makam tobat. Kita periksa satu persatu anggota tubuh kita, dari mata, telinga, hidung, mulut, tangan, kaki, perut, kemaluan dan lainnya.
Nah, kita kontrol itu. Kalau itu ada membuat pelanggaran-pelanggaran hukum Allah, kita minta ampun kepada Allah, Allah mengampuni. Allah mengampuni. Kalau kita ada sifatnya zalim kepada orang, menggibah, memfitnah, mendakwa, kita minta halal kepada orang itu. Kita minta halal kepada orang itu. Kalau orang ini kadang memberi halal kepada kita, Allah akan mengambil satu kebijaksanaan yang menguntungkan kepada kita. Yang penting kita minta halal. Tobat dari urusan harta benda, kita kontrol harta benda kita. Mana yang didapat dari sumber halal, mana yang didapat dari sumber syubhat, mana yang didapat dari sumber haram. Yang dari sumber haram kita kembalikan kepada pemiliknya. Yang dapat dari sumber syubhat kita kembalikan kepada kepentingan kaum muslimin. Yang halal itu yang kita tinggal. Nah, ini tobat dalam masalah harta. Bila sudah kita bujur-bujur melakukan itu, otomatis sudah hati kita ini akan cinta kepada Allah. Akan cinta kepada Allah. Nah, bila kita cinta kepada Allah, ibadah kita itu nyaman ikhlasnya. Nyaman hadir hatinya. Maka bila ibadah ini ikhlas, hadir hati, itu tanda-tanda ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi orang ini sudah wara. Nah, kalau wara ini bujur-bujur sudah inya wara, diberi Allah kerinduan kepada Allah. Mana cinta, mana rindu, maka ibadahnya akan semakin nyaman. Ibadahnya akan semakin khusyuk. Ibadahnya akan semakin baik. Ditambah pulang zuhud, diberi Allah pulang takut daripada Allah, ibadahnya makin hebat lagi. Jadi kalau kita hendak memperbaiki amal, kada bisa, kada kawa. Kalau kada ahwal, nang kita dapat dahulu. Ahwal ini kada bisa dapat kalau kada kita bujur-bujur menempati makam ini. Nah, tobat bujur-bujur kepada Allah, dapat cinta. Dari cinta itu amal kita akan bagus. Warak bujur-bujur, kita dapat rindu kepada Allah. Bila kita rindu kepada Allah, ibadah dengan mudah khusyuk. Ibadah dengan mudah khusyuk. Nah, sudah rindu lawan Tuhan apa? Ada sembahyang hanya khusyuk, apalagi sembahyang. Di kamar, di jalan, di pasar, hanya rindu lawan Tuhan. Selalu ingat Tuhan. Sembahyang, membaca Quran, apalagi. Jadi faman kanat ahwaluhu mahabbatallah ta'ala wa syauqa ilaihi wal haibata minhu fala budda mukhlisun til ibadat wa qalbuhu hadirun fiha. Barang siapa yang keadaan orang ini cinta kepada Allah, orang ini rindu kepada Allah, orang ini takut kepada Allah, pasti dia ikhlas ibadahnya. Pasti ikhlas. Dan pasti hatinya hadir pada ibadat itu. Pasti hatinya hadir. Kenapa kita kadang-kadang hanya tubuh kita yang beribadat, hati kada umpat. Tubuh sembahyang, tapi hati kada umpat sembahyang. Makanya Allah kada menerima itu. Tubuh mulut baca Quran, tapi hati kadang baca Quran. Mulut berzikir, tapi hati kadang umpat berzikir. Kan itu kenyataan yang kita alami. Ada ingat kunci sembahyang timbul ingat.
Mana kamu anda kunci? Allahu Akbar. Saku di bawah lemari andaknya jadi hati ini. Jadi hati kita kada umpat sembahyang. Hati kita kada umpat membaca Quran. Kenapa sebabnya? Satu sebabnya kita kada terlalu cinta kepada Allah. Apalagi rindu maginnya kada ada. Apalagi haibah kepada Allah. Nah, untuk mendapatkan cinta, rindu, takut, kita mesti melalui makam-makam tadi. Tobat yang bujur, wara yang bujur, zuhud yang bujur. Jadi kalau hendak memperbaiki kita secara total, baiki mulai akar-akarnya. Kadang-kala kita memaksakan langsung hendak baik amal, kadang-kala. Secara teori kita perbaiki amal kita bisa membaca Quran. Kita karasi supaya membaca Quran ini paham. Supaya membaca Quran ini mengagungkan Allah. Supaya membaca Quran ini bujur-bujur khusyuk. Baca Quran. Pada artinya tahu. Padahal kita pahamannya tahu Quran kayak ini. Jadi waktu membaca hati kita kadang ke sana. Karena yang kita baiki ini hanya kulitnya. Nah, kalau hendak membaiki secara total, baiki mulai makamnya. Akan timbul ahwal yang baik, otomatis ibadah itu menjadi baik. Nah, ini yang dimaksud dengan hikmah ke-46 ini. Husnul a'mal nataiju husnil ahwal. Wa husnul ahwal minat tahaqquq bimaqamatil inzal. Itu maksudnya. Nah, selanjutnya hikmah yang ke-47. Hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam al-Fatihah. Ini kan